Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal adabi wal akhlaq wa zayyanaha binuril hidayah fi iqamati syari'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin uluwil bashariyah alladhi hadana minad dhalalah ila tariqil hidayah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين والصالحين. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم انصرنا نصرا عزيزا وافتح لنا فتحا مبينا واهدنا ونجنا صراطا مستقيما والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال المقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah thumma alhamdulillah ma'asyiral muslimin. Jamaah salat subuh Ta'lim Masjid Baitul Izzah rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat istiqamah, nikmat iman dan nikmat Islam sehingga menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Salawat, rahmat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan sahabat-sahabatnya, mudah-mudahan kepada kita umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaat kelak di yaumil qiyamah.
Mengawali ta'lim kita pada pagi hari yang berbahagia ini, mari sama-sama kita awali dengan membacakan umurkan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita, membukakan pikiran kita, memberikan hidayah dan mengalirkan pahala untuk kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita. Dan juga mudah-mudahan dengan Fatihah ini kita bacakan juga untuk muallif hadzal kitab akan memancarkan segala ilmu, karamah dan keberkahan buat kita semuanya. Ala hadhihinna bil qabul wal maqbul bi tamami kulli sulin wa ma'mum bi jahi rasul bi jahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dafi'atan li kulli syarrin jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li azwajina wa li auladina wa li dhurriyyatina wa talamidina wa li muallif hadzal kitab. Ya, baik. Nafa'na fid dharain. Syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syaulillahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Daqaiqul Akhbar fi dzikrin nari wal jannah, al-babul hadi asyara fi dzikri nida'ir ruh ba'dal khuruj. Bab yang menjelaskan tentang panggilan ruh setelah keluar daripada jasad tubuh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul hadi asyara utawi iki bab kang kaping 11 fi dzikri dair ruh ing dalam nuturaken panggilane ruh ba'dal khuruji sakwise metu saking badan. Fil khabari iku tetep ing dalam khabar ruya dan ceritakan an Aisyah ta saking Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ngridani sapa Allah Gusti Allah taala ana saking Sayyidatina Aisyah. Qalat ndaw sapa Sayyidatina Aisyah kuntu ana sapa isun iku qaidatan wong kang lungguh mutarabbiatan hale duduk sila fil baiti ana ing dalam umah idza khala numuli melebu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallama maka muruk salam sapa Rasulullah alaihi ing atase isun fa aratu maka ngarepekan sapa isun an aku mayen tangadek sapa isun biha kelonnya lahu maring Rasulullah kama kanat kadene ana iku adati kama kanat kadene ana apa adati ka biasane isun inda dukhuli nalikane melebuni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala maka ndau sapa kanjeng Nabi alaihi ikut tepi ngasih kanjeng Nabi assalamu ta keselamatan uqudi jago ngasapa sira makanat ka inggon panggonan sira makana laka an taqumi ya ummal mu'minin wahai ummal mu'minin. Faqa'ada maka lungguh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa wada maka nyelehaken sapa kanjeng Nabi rasa indase kanjeng Nabi ala hajri ing atase pangkuane isun fanama mangkat turu sapa kanjeng Nabi mustalqiyan ala qafaing pipine kanjeng Nabi faja'altu mangkan dadakan sapa isun atlubun nyupri sapa isun syaibatan ing uban fi lihyati ing dalam jenggote kanjeng Nabi faraitu mangkan ningali sapa isun biha kelawan syaibah 19 sya'ratan ing 19 rambut bayadha kang putih. Situ aja dah. Hadis bab yang ke-11 ini menjelaskan tentang panggilan ruh setelah keluar dari badan kita. Diceritakan dalam satu khabar Sayyidatina Aisyah menceritakan beliau berkata satu saat aku sedang duduk santai di dalam rumah. Tiba-tiba masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekembalinya dari berdakwah. Nabi kalau masuk pulang ke rumahnya nampak kelihatan wajahnya lelah.
Karena setiap Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, maka dia tidak pernah berpikir apakah masuk pulang kembali ke rumah dalam keadaan sehat dan selamat. Maka ketika Rasulullah SAW masuk ke rumah, Sayyidatina Aisyah sedang santai duduk. Kemudian beliau pengen berdiri menyambut Rasulullah SAW seperti kebiasaannya. Kalau Nabi masuk ke rumah, Sayyidatina Aisyah berdiri. Ini adalah bagian daripada adab. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang mau duduk aja bini kita. Istri kita duduk, anak kita jawab sambil tiduran, sambil main Waalaikumsalam, sambil main game. Ya, ini kan krisis adab namanya, betul nggak? Krisis adab. Kita Assalamualaikum, habis dari pulang habis kerja gitu kan, masuk rumah seneng, Waalaikum. Jawab ada jawaban saya, Waalaikumsalam, ada jawabannya. Ada yang sambil tiduran, ada yang sambil ngapain. Padahal kebiasaan adabnya daripada Ummul Mukminin menyambut Rasulullah SAW saat masuk ke rumahnya, berdiri menyambutnya dengan wajah yang ceria. Sayyidatina Khadijah tidak pernah menyambut Rasulullah SAW dalam keadaan duduk, apalagi berbaring. Beliau selalu menyambutnya. Sama Rasulullah SAW juga tidak pernah memanggil putrinya Fatimah dalam keadaan tiduran. Gitu. Nah ini juga bagian dari adab juga. Cuman kadang-kadang kita juga ya, kan namanya bapak kali ya. Kan katanya kalau bapak itu berkuasa dalam rumah. Ambil tiduran, Neng, ambilin itu tuh. Kadang-kadang mata kemana, tangan kemana. Itu bagian dari adab juga. Ketika Sayyidatina Aisyah ingin berdiri menyambut Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan, uqudi, duduk. Nggak usah diri, duduk pada tempatmu. Mungkin Nabi ngelihat duduknya udah enak posisinya, duduk. Maka Nabi kemudian duduk sambil tidur karena lelah. Kelelahannya Rasulullah SAW tiduran sambil begini tuh di pipinya, di paha Siti Aisyah ketiduran Rasulullah SAW. Ya, ini mungkin kalau kita pengantin baru ya, atau pengantin baru kita masih bisa tiduran di paha bini kita ya. Pengantin baru, pengantin kapak-kapak udah kagak kayaknya. Tiduran juga malu sama anak sama cucu. Ki-aki katanya masih genit aja. Padahal itu kan mahabbah. Ketika tidur Nabi dilihat tertidur pulas, maka Siti Aisyah mencari ubahan di jenggotnya, ya, cari uban di jenggotnya. Kalau masih pada dikit-dikit, kalau udah putih semua jangan dicariin, capek nyarinya. Ya. Kalau masih ada 1, 2, 3, 4 cariin deh tuh, dicariin, dihitung, dilihat ada 19, ada 19 rambut yang sudah putih di jenggotnya Rasulullah SAW. Dulu waktu kita masih kecil suruh nyariin uban di rambut bapak kita. Kalau dapat cabut 1, upahnya 1.000. 1.000, Pak dapat Pak, kasih upah 5 biji goceng. Kadang-kadang pengen punya duit, bapak kita suruh rebahan Pak, ngapain? Nyari uban. Supaya pengen dapat duit 1.000, upahnya lumayan. Mungkin tuh cara orang tua kita ya, pengen dikasih ya, kerja dulu yang bener dah. Temukan 19 rambut. Siti Aisyah melihat sedih karena rambut putih yang keluar dari perjuangan yang demikian dahsyat, menyampaikan dakwahnya kepada umat saat itu dengan tantangan yang luar biasa. Ketika dilihat rambut yang putih di ubannya yang ada di jenggotnya Rasulullah SAW, fatafakkarat fi nafsi faqultu innahu la yakhruju minad dunya qabli, innahu setuhune kanjeng Nabi la yakhruju yakti bakal metu minad dunya saking dunia qabli sak durunge isun. Fadabqal ummah bila nabiyyin fabakait
fabakaitu hatta sa la dam'u aini ala khaddi. Maka begitu melihat uban yang mulai putih di jenggotnya, aku berpikir, kata Siti Aisyah, Rasulullah SAW akan meninggal dunia sebelum aku, dan ia akan meninggalkan umatnya bila nabiyin, akan meninggal umatnya bila nabiyin, umatnya enggak ada nabi. Maka sedihlah Siti Aisyah, sala damu ainaiha, maka mengalir dari kedua matanya air mata tersebut karena sedih, memikirkan beratnya perjuangan Rasulullah dan beratnya perjuangan umat setelah Nabi tidak ada. Ini benar Ummul Mukminin. Jadi paket yang dahsyat antara Rasulullah SAW dan Ummul Mukmin. Memikirkan, yang dipikirkan bukan hanya Rasulullah, yang dipikirkan juga umatnya. Bila Nabi, ketika Rasulullah meninggal dunia, maka umatnya akan tertinggal tanpa Nabi. Netes air matanya di pipinya, kemudian jatuhlah air mata tersebut mengenai pipi Rasulullah SAW, di wajahnya. Fantabaha min naumihi faqala alaihi salam alladhi abakaki ya ummal mu'minin. Begitu netes di wajahnya air mata Sayyidatina Aisyah, Nabi terbangun. Ma abakaki ya ummal mu'minin, apa yang membuat engkau menangis wahai ummul mukminin. Bahasanya indah dan beda dengan bahasa kita. Kenapa nangis? Orang nangis bukan dibebek malah dimarahin. Kenapa nangis? Kan beda bahasanya. Kenapa nangis? Beda. Kenapa nangis? Gentakan ini, sentakan, intonasi juga berpengaruh kepada orang yang menerimanya. Ma abakaki ya ummal mukminin, apa yang membuat engkau menangis wahai ummul mukminin? Maka Sayyidina Aisyah menceritakan apa yang dia ceritakan, bahwa Rasulullah SAW, engkau akan meninggal dunia sebelum aku, dan umat akan ditinggalkan engkau tanpa Nabi, dan perjuangan umat akan semakin berat. Rasulullah SAW ketika mendengar al-qissah, thumma qala alaihi salam ayu halin asyaddu 'ala al-mayyit, faqultu qul ya Rasulullah bal quli anti, faqultu la yakunu asyaddu halati 'ala al-mayyit min waqti khurujihi min darihi yahzunu awladuhu khalfahu yaquluna wa ya walidah wal ummah, wa yaqulul walid ya abnah. Faqala alaihi salam hadha syadidun fama asyaddu minhu. Maka ketika diceritakan itu, Nabi malah bertanya, wahai istriku, ya ummal mukminin, ayu halin asyaddu 'alal mayyit, apa yang paling berat keadaannya atas mayit? Padahal Siti Aisyah sedang menceritakan kesedihannya. Nabi nanya, ini Rasulullah SAW ingin memberikan pelajaran berharga kepada Sayyidatina Aisyah, yang kemudian Sayyidatina Aisyah meriwayatkan, disampaikan kepada umatnya. Ayu halin asyaddu 'alal mayyit, perkara apa yang berat dirasakan oleh mayit? Qala ya Rasulullah, qul ya Rasulullah, katakan ya Rasulullah, apa itu? Enggak, kata Nabi, enggak, coba kamu sampaikan. Quli anti, ucapkan oleh engkau wahai istriku, apa menurut engkau yang paling berat yang dirasakan oleh mayit?
Faqultu la yakunu ashaddu halati 'alal mayyiti min waqti khurujihi min dari. Ya Rasulullah, yang dirasakan berat oleh mayit adalah ketika keluar, waktu keluar dari rumahnya. Saat mayit ini dikeluarkan dari rumahnya, yahzunu auladuhu khalfah yaquluna ya walida wal ummah. Anak-anaknya berkata dan dalam keadaan bersedih di belakangnya saat dikeluarkan dari rumahnya, pengen disolatkan. Ya walidah, bapak, mak, papa. Anaknya bersedih, di belakangnya bersedih, nangis. Wa yaqulul walid ya abnah, dan orang tuanya juga akan berkata saat keluar rumah, ya abnah, wahai anak-anakku. Faqala alaihi salam, hadza syadidun fama asyaddu minhu. Itu juga berat, tapi apalagi yang paling berat? Semua makhluk mendengar illa thaqalain, panggilan kita yang berada di kurung batang, di keranda tersebut memanggil, ya abna, wahai anakku, wahai istriku, wahai sahabat-sahabatku, illa thaqalain, kecuali jin dan manusia yang tidak mendengar panggilannya. Semua makhluk mendengarnya. Maka kata Rasulullah, hadza syadid, itu juga berat. Maka apa yang paling berat lagi? Qultu la takunu halata asyaddun 'alal mayit min hina yudha'u fi lahdihi wa yukshat turab 'alayhi wa yarji'u anhu aqriba'uhu wa awladuhu wa ahibba'uhu wa yusallimunahu ila Allah ta'ala ma'a fi'lihi fayatihi munkar wa nakir fi qabrihi. Apalagi Siti Aisyah yang paling berat setelah dikeluarkan dari rumahnya sambil anak-anaknya, istri keluarganya menangis. Maka kata Sayyidah Aisyah, ketika dibawa sampai ke kuburnya dan diletakkan, dimasukkan ke dalam liang lahat. Kemudian nuksha ala at-turab alaihi, ditutup dengan tanah, dimasukin liang lahat, ditutup dengan tanah. Ini keadaan kita semua, Pak. Ini keadaan kita semuanya. Begitu sudah ditutup dengan tanah, wa yarji'u anhu aqriba'uhu, dan podo balik anhu saking mayit sopo akribau piro-piro kerabate, wa auladu lan piro-piro anake, wa ahibbau lan piro-piro kekasih, wa yusallimunahu dan masrahakan sopo kabe ing mayit ilallahi ta'ala maring Gusti Allah ta'ala ma'a fi'lihi sartane amalane mayit, fayati maka naka ing mayit sopo munkar, malaikat munkar, wa nakir lan malaikat nakir fi qabri ing dalam kuburan mayit. Ditutup, semuanya pulang. Kerabatnya, sahib-sahib, teman tongkrongannya, jamaahnya pulang, besti-bestinya pulang, sahib-sahibnya pulang, CS-nya pulang, wa auladu, anak-anak semuanya pulang, istrinya pulang, cucu-cucu yang biasa kita gendong-gendong juga pulang semuanya. Wa hibba, orang-orang yang mencintai kita juga pulang semuanya. Tidak ada satupun yang tertinggal. Mau nungguin kita seharian ada, semalaman yang enggak ada. Wa yusallimunahu ila Allah ta'ala ala fa'lih, dan menyerahkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan kita masing-masing, sampai datang malaikat munkar dan nakir fi qabrihi, di dalam kuburnya.
Subhanallah. Hal ini pernah terjadi, Pak. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab meninggal dunia, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mau mendengar. Sayyidina Umar kan kalau lagi marah, jin juga takut. Ini mau tahu, ini malaikat munkar nakir berani nggak nanya Umar? Sayyidina Ali minta pada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan hijabnya. Mau ngelihat bagaimana keadaan Sayyidina Umar di dalam kubur ketika datang malaikat munkar dan nakir. ini udah soulmate benar CS. Mungkin bahasa kita begini, Pak Kas, ane mau lihat ente tadi kubur, jawabannya gimana ya malaikat munkar nakir? Resen tuh. Ini begitu mungkin bahasa kita sama CS. Nah, Sayyidina Ali penasaran juga. Ia minta pada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mendengar suara Sayyidina Umar bin Khattab dan munkar nakir dalam kubur. Begitu Allah berikan kabul di hijab, buka hijabnya, mendengar. Ketika malaikat munkar nakir ditanya, siapa engkau? Saya munkar nakir. Kamu nggak tahu siapa yang kamu tanya? Di dalam kubur aja masih galak. Kamu nggak tahu dengan siapa yang kau bertanya? Umar yang kau tanya ini, sahabatnya Rasulullah. Gimana sih gitu? Oh maaf bang. Ali bin Abi Thalib sampai keling-keling kepala. Emang bener. Di dalam kuburnya aja masih galak sama malaikat. Gimana nih ketika masih hidupnya galak dengan kemungkaran? Al-Farruq. Ma yufarik bainal halal wal haram. Benar ternyata Umar konsisten. Nah, kita ditinggalkan, Pak. Maaf fi'lihi. Ya, kalau kita ditalkinkan, ya Abdullah fulan bin fulan idza ja'akal malakanil muwakkalani fala yufzi'aka wa la yurhibaka fa innahuma khalqun min khalqillah. Wahai hamba Allah, kalau datang nanti dua malaikat kepada engkau, jangan engkau gentar, resah dan gelisah. Fa innahuma khalqun min khalqillah, karena keduanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sa'alaka, kalau keduanya bertanya kepada engkau, man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuka, faqul lahumā bilisanin fasih wa i'tiqadin sahih, Allahu rabbi wa Muhammadun nabi wal Qur'anu din wal Islamu dini wal Qur'anu imami wal Ka'batu qiblati wal mu'minuna wal mu'minat ikhwani. Hai hamba Allah, kalau datang dua malaikat dan bertanya kepada engkau, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, apa imammu, apa kiblatmu, dan siapa saudaramu, faqul lahumā bilisanin fasih wa i'tiqadin sahih, maka ucapkan keduanya dengan lisan yang fasih dan akidah yang bagus. Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku, wa Muhammadun Nabi, dan Nabi Muhammad adalah nabiku, wal Islamu din, dan Islam adalah agamaku, wal Ka'batu kiblati, Ka'bah adalah kiblatku, wal Qur'anu imami, Al-Quran adalah imamku, wal mu'minun wal mu'minat ikhwani, orang-orang mukmin dan mukmin adalah saudara-saudaraku. Maka di ujungnya kita mendoakan tsabbatakallahu ta'ala bil qauli tsabit, semoga Allah memantapkan ucapanmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dikatakan demikian oleh Sayyidatina Aisyah ketika dimasukkan ke liang lahat, saudaranya meninggalkannya, keluarganya, anak-anak yang ninggalin, dipasrahkan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai datang malaikat munkar dan nakir. Faqala alaihi salam, hadza syadidun fama asyaddu minhu. Itu juga berat, apalagi yang paling berat. Kalau kita ditanya begitu udah puyeng. Ya Rasulullah jelasin aja deh, udah nggak ketemu. Itu berat. Hadza syadid fama asyaddu minhu, apalagi yang paling berat.
yang dirasakan atas mayit? Qalat qultu Allah wa rasulu a'lam. Angkat tangan juga. Kata Sayyidatina Aisyah, Allah dan Rasulnya yang paling tahu dah. Sampaikan ya Rasulullah. I'lam. Qala alaihi salam ya Aisyah, inna ashadda halati 'ala al-mayyit hina yadkhulu 'alaihi al-ghasil fi darihi yaghsiluhu fayukhriju khatam ash-shabbab min asabi'ihi wa yanzi'u qamis al-'arus min badanihi wa yanzi'u 'amamatal masyayikh wal fuqaha min ra'sihi liyaghsilahu fa 'inda dhalika tunadi ruhuhu hina tarahu izyanan bi sautin yasma'uhu kullul khalaiq illa thaqalain taqulu ya ghussan as'aluka billah an tanzi'a thiyabi birifqin fa inni sa'ah qad istarahtu min mujadzibati malakil maut. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang paling berat bagi mayit adalah, wahai Sayyidatina Aisyah, hina yadkhulu alaihi al-ghasil fi darihi, ketika orang yang memandikannya masuk ke rumahnya. Ya, kan panggil amil tuh. Ya, harusnya nyebutnya amil, yang tukang mandiin jenazah, amil jenazah. Ada amil zakat, ada amil jenazah. Begitu orang yang mandiin masuk ke rumahnya, kemudian melepaskan cincin yang ada di jari anak-anak muda. Ya. Sekarang udah nggak zaman batu cincin. Yang mahal menceban sekarang. Ya. Batu apa yang mahal waktu itu? Yang hijau-hijau tuh. Bacan pasar anyar 15.000 sekarang. Kita punya bacan begini, kita gini-giniin, bentar-bentar begini, bentar-bentar begini. Ya. Bacan 15.000. Yang ceban udah ada sekarang. Dibukain cincinnya. Wa yanzi'u qamisal arus min badanhi, dilepaskan baju pengantin baru dari badannya. Wa yanzi'u amamat al-masyayikh wal fuqaha, wa yunzi'u amamat al-masyayikh, dicopot, dilepasin imamah dari para masyayikh wal fuqaha. Liyaghsilahu fa 'inda dhalika tunadi ruhu hina tarahu izyanan bi sautin yasma'uhu kullul khalaiq illa thaqalain. Pada saat itu, ketika semuanya sudah dilepas, ruh berkata, manggil dengan suara yang lirih. Semua makhluk mendengar kecuali thaqalain. Ya Ghussan, wahai orang yang memandikan. Makanya kalau kita memandiin mayit, kudu hati-hati. Jangan asal main barber aja, boleh pakai selang. Jangan. Pakai selang yang teh praktis. Jangan. Makanya pakai guyur aja, kita masih kudu ngejagain pakai tangannya. Ya Ghussan, wahai orang yang memandikan, as'aluka billah, aku minta demi Allah. Aku minta demi Allah. La
As'aluka billah an tanzi'a thiyabi birifkin, tolong buka bajunya pelan-pelan. Buka baju pelan-pelan, jangan menjebret-jebret aja, jangan bilang udah mati ini, enggak, teriak dia. Buka baju pelan-pelan. Ini permintaan kita nih. Kita minta sama yang mandiin, pelan-pelan buka bajunya. Demi Allah pelan-pelan. Fa inni sa'ah qad istarahtu min mujadzibati malakil maut. Karena sekarang aku baru istirahat sebentar dari pedihnya dicabutnya nyawa oleh malaikat maut. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Pelan-pelan. Malaikat maut baru nyabut nih, baru sebentar istirahat, pelan-pelan. Jangan kenceng-kenceng. Wa idza sabba 'alaihi al-ma saha kadzalik yaqulu ya ghussa billahi la tasubbu ma'uka haran wa la taj'al ma'uka haran wa la baridan fa inna jasadi muhtarikun min naz'ir ruh. Begitu dituangin air, ya ghusal wa billahi, wahai orang mandikan, demi Allah pelan-pelan nyiramnya. Jangan pakai air yang panas, jangan juga pakai air yang dingin, karena tubuhku baru merasakan panasnya ketika ruh ini dicabut. Fa idza ghasaluhu yaqulu ruh billahi ya ghussal. Ketika mereka memandikannya, lagi kita minta gosoknya pelan-pelan. Fa inna jasadi, baru saja bi khurujin makhrujir ruh, inilah tempat di mana ruh ini baru saja keluar. Pelan-pelan, jangan kenceng-kenceng gosokinnya. Usapin, ya. Biasanya keluarga suka nggak tega mandiin nih. Ya makanya kita ada petugas yang khusus buat mandiin, yang dia harus juga mampu menjaga aib. Setiap mayit memiliki catatan sendiri-sendiri, dan orang yang mandikan harus punya sifat amanah untuk tidak menceritakan apapun yang dilihat dan disaksikan pada saat memandikan jenazah. Dan itu adalah hal yang sangat berat. Kadang-kadang tanpa sadar, kadang-kadang tanpa sadar. Yang dimandikan nih orang yang saleh, ceritakan airnya wangi, badannya lembut, apa namanya, persendiannya masih empuk seperti orang yang sedang tidur. Nggak sadar juga dia. Tapi ketika ada yang ceritakan sesuatu yang tidak pas, diceritakan juga. Duh, badannya kaku bener. Mana pada kaku badannya, air juga nggak enak, badan pada kesek. Giliran menceritakan orang yang sudah ceritakan, ya, itu adalah hal yang harus ditutupi. Apapun yang kita saksikan dari kebaikan ataukah keburukan amalnya di masa akhir hidupnya, dan dia harus siap menanggung semua itu sebagai amanah yang Allah berikan untuk ditutup. Wa ana sattarul uyub, kata Allah, dan saya penutup segala aib. Pelan-pelan. Fa idza faragha min ghaslihi wada'a fi kafani wa shadda mawdi'a qadamai nadahu billahi ya ghassal la tashuddu kafni ra'si hatta ara wajha ahli wa awladi wa aqribai fa inna hadha akhiru ru'yati lahum fa ana al-yawm ufariquhum wa la arahum ila yaumil qiyamah.
ketika kain kafan udah taruh badan kita di kain kafan, diikat kaki kita, udah semuanya udah diikat, begitu mau ngiketin muka jangan dulu diikat, jangan dulu ditutupin mukaku. Aku ingin melihat anak-anak, istri dan keluarga sahabat-sahabatku, karena ini hari terakhir aku melihat mereka. Hari ini aku berpisah dengan mereka. Setelah itu aku tidak bisa melihat mereka lagi, dan mereka tidak bisa melihat aku lagi. Subhanallah. Makanya kan suka dibuka dulu sebelum disolatkan. Udah rapi semuanya, udah semuanya nih, baru itu permintaan semayit juga. Jangan buru-buru ditutup, sehingga aku bisa melihat pertemuan terakhir, memandang ahli wa auladi wa aqribai, sahabat-sahabat keluargaku yang terakhir, karena nanti perjumpaanku akan terjadi nanti pada hari kiamat. Subhanallah, ngeri Pak melihat ini. Fa idza akhrajal mayit minad dar nada billah ya jama'ati la ta'jilu bi hatta awda'u dari wa ahli wa aqribai wa mali billahi ya jama'ati taraktu imra'ati armalatan fa'alaikum alla tu'dhuha wa awladi yatiman fa'alaikum alla tu'dhuhum. Ketika dibawa keluar dari rumahnya, dia bilang, jangan buru-buru, saya nggak bakal balik lagi ke rumah. Aku tinggalkan untuk kalian semua, wahai jamaahku, istriku armalah dalam keadaan dia menjanda, la tu'dhuhum, jangan kau sakiti dia. Aku tinggalkan anak-anakku dalam keadaan yatim, la tu'dhuhum, jangan kau sakiti mereka. Fa innil yawm akhruju min dari wala arji'u ilaihim abadan, karena sungguhnya aku hari ini terakhir meninggalkan rumahku dan mereka, dan aku tidak akan pernah kembali selama-lamanya. Ini babnya baru bab 11 nih. Masih banyak banget ceritanya, udah begini. Subhanallah. Tubu ilallah taubatan nasuha. Maka dikatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, wa la tamutunna, jangan engkau meninggal dunia, illa wa antum muslimun, kecuali engkau meninggal dunia dalam keadaan menjadi muslim, mendapatkan hidayah Allah agar iman kita tetap melekat di hati kita. Amin ya rabbal alamin. Si banyak Pak, kita lanjutkan nanti pertemuan akan datang. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, tambah ibadahnya, tambah kuat hatinya, mempersiapkan amal. Fatasawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik amal adalah ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah bekal yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa daraji atfan tayaji rantal alamin. Ya uhainal judi wal karami, ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wad daraji adfan tayaji rantal alami, ya uhainal judi wal karami, nahnu jiranun bidzal harami haramil ihsani
الحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمين يا رسول الله سلام عليك الله الله شاني والدرج عدفة يا جيرة العالمين يا أهين الجود والكرم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرج عدفة يا جيرة العالمين يا أهين الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم انزرها واغفر علينا وعلى أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ورقابهم من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أعلم بالصواب ثم قال فإن اليوم أفارقهم إلى يوم القيامة أوصيكم نفسي بتقوى الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته